Pak Guru tahu Adriano Colby kan di MLI? Iya tahu. Siapa? Adriano Colby. Iya, pernah ngobrol juga, collab juga. Iya, bahkan kan kemarin ditelepon juga di Noise. Iya, betul. Saya nggak ngomentarin jokesnya sih, tapi ngomentarin fenomena yang dia katakan tuh emang fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Apa tuh? Di sini ada yang pernah lihat stiker Happy Family di belakang mobil tuh, yang stick figure itu, yang nama panggilannya Abah, Umi, apalah itu, anaknya Les Balet, kucingnya Tono, apalah ini beli setannya nih. Kayak lu tuh sadar gak sih kayak stiker Happy Family itu cuma ada di mobil murah, ya kan? Gue gak pernah lihat stiker itu ada di BMW, Mercy, gak pernah. Adanya tuh di Ayla, kali apalah di bawah 100 juta lah tuh mobil-mobilnya. Gue baru sadar ternyata kalau lu gak punya duit itu ternyata penting buat orang lain tahu kalau lu tuh bahagia. Ya paling gak ya anak gue bisa gue lesin balet lah apa. Nah, poinnya adalah kenapa orang miskin tuh pengen terlihat harus banget dicap oh dia tuh bahagia gitu, meskipun gak kaya. Banyak rasanya. Atau orang yang memaksakan kehendak, misalkan dia tidak mampu tapi maksain hanya untuk terlihat. Ya, tapi itu tuh saya melihatnya dengan cara pandang yang berbeda. Apa? Jadi bukan kenapa yang orang-orang miskin itu pengen kelihatan bahagia. Ya. Gitu. Bukan sebenarnya itu. Sebenarnya justru orang yang paling bahagia memang orang kelas menengah. Atas dasar apa, Pak Guru? Jadi gini, anak kecil yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang fakir miskin, itu akan kurang perhatian dari orang tuanya, tapi punya banyak teman di luar sana. Jadi teman-teman yang diganggang gitu, main bola apa gitu kan, sama orang tuanya mungkin sering dimarahin, sering apa gitu. Tapi dia tuh punya kesempatan untuk main sama teman-temannya. Kalau misalkan orangnya terlalu tinggi, high class, dia lebih nggak punya teman. Jadi karena rumahnya mewah, dia jarang keluar sama teman-temannya, dan sama orang tuanya juga jarang mendapatkan perhatian, karena biasanya orang kaya sibuknya berlebihan juga. Kan begitu. Nah, jadi yang biasanya mendapatkan kebahagiaan lebih itu adalah yang kelas menengah, kelas pertengahan, biasanya begitu. Tingkat stresnya wajar gitu ya, apanya wajar tuh memang kelas ini. Kalau misalkan kelas tinggi tuh tingkat stresnya lebih tinggi, karena dia, jadi gini, orang yang sangat kaya itu penghasilannya pasti dari wirausaha. Gak mungkin dari kantoran. Kalau kantor gajinya gede 30 juta gitu? Tidak akan membuatnya menjadi sangat-sangat kaya raya gitu. Karena apa? Karena gajinya ditentukan sama pihak lain. Yang menjadi sangat kaya raya, tajir melintir itu adalah yang kerja dengan pikirannya sendiri. Nah, karena itu orang yang sangat kaya raya itu setiap detik, setiap menit ditekan untuk selalu berpikir tentang pekerjaannya. Coba bayangkan, Elon Musk punya gaji, punya duit tuh berapa sekarang? 6.000 triliun. Kalau kita punya penghasilan, kalau kita punya duit 1 triliun aja, kita punya duit nih 1 triliun ya. Dan kemudian kita sekeluarga 10 orang jajan seharinya 100 juta, kita tuh masih bisa bertahan 30 tahun tanpa ngapa-ngapain. Seandainya, sok bayangkan, dia punya duit segitu, tapi dia masih workaholic banget, kerja keras habis-habisan. Dan saya menemukan orang-orang paling kaya di Indonesia kerja kerasnya gila, walaupun penghasilannya itu tetap udah triliunan rupiah. Saya ketemu sama orang yang baraya juga, tentu saya sudah kenal gitu, influencer dan pengusaha yang kaya raya gitu. Asli dia kaya raya banget. Pajaknya aja, dia bayar pajak itu udah puluhan miliar. Pajaknya doang. Gimana penghasilannya? Tapi dengan duit segede gitu, dia sibuknya teka tulungan sampai dia hanya bisa tidur di mobil. Saking sibuknya. Nah, orang-orang yang super sibuk seperti itu, anaknya kayak gimana? Iya, kurang diperhatikan. Orang yang miskin itu juga kurang diperhatikan. Yang memiliki hubungan kekerabatan dekat itu justru adalah orang-orang di keluarga menengah. Yang tadi disebutkan mobilnya cuma 100 juta, tapi dia punya mobil. Jadi dia nggak miskin. Dia ada di kelas ekonomi menengah. Jadi secara harfiah dia memang lebih, secara logika dia memang lebih bahagia daripada orang yang ada di atasnya dan ada orang yang di bawahnya. Itu cara berpikir saya tuh gitu. Kalau pendapat Pak Guru soal orang yang rela ngutang demi pesta? Hah?
Ngutang demi pesta. Nah, pesta pernikahan, pesta anaknya. Ya itu namanya real fakir miskin. Nah, yang real fakir miskin itu yang seperti itu. Ngutang untuk investasi aja udah kebodohan, apalagi ngutang untuk pesta. Udah itu levelnya fakir miskin banget. Itu levelnya adalah dia tidak memiliki pengakuan dari orang lain atas kekayaan dan kesuksesannya, sedemikian sehingga dia harus merekayasa kesuksesan itu. Jadi itu fix miskin. Betapapun dia punya duit banyak, itu saya yakin secara mental dia fix miskin. Mentalnya miskin. Mental. Ya sekali lagi ya, orang kaya aja nggak mungkin dia investasi itu pakai ngutang, nggak mungkin. Apalagi, ya itu fix miskin. Kalau utang untuk bisnis, untuk modal usaha bisnis awal, kita jangan bilang kita kesampingkan dulu orang yang udah punya usaha, pinjam uang, ngegedein usahanya, kita nggak di situ konteksnya. Tapi orang yang berhutang untuk memulai usahanya, pendapat Pak Guru seperti apa? Spekulasinya terlalu besar. Kalau dia dedikasinya gila-gilaan ya silahkan saja. Tapi itu ukurannya masih tetap spekulasi. Jadi rumusnya tetap, jadi kalau misalkan kita meminjam uang untuk modal usaha yang belum tentu usahanya itu jalan, itu sama seperti berarti kita meminjam yang mengembalikannya itu adalah kepastian, tapi hasilnya nggak pasti. Kan ngaco. Nah, ya sekali lagi banyak juga, saya kenal juga ada orang-orang kaya raya itu yang memulai bisnisnya itu dari utang. Ya ada juga yang seperti itu, cuman itu butuh keahlian yang super duper luar biasa lah. Dan tidak banyak orang yang berhasil dalam hal itu. Kalau misalkan ada yang berhasil itu luar biasa. Jadi ngemodal, investasi, tapi dari duit pinjaman. Itu red flag. Kemungkinan keberhasilannya lebih kecil daripada. Jadi kalau misalkan buat baraya pebisnis pemula mah ya uang dingin dijadiin modal. Jadi kalaupun nanti gagal bangkrut, masih aman gitu kehidupan kita tuh. Kan kebanyakan di Indonesia tuh dan banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia tuh yang minjem uang buat modal dan akhirnya dia bangkrut sendiri. Dan di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Kebanyakan startup makanan itu kurang dari 3 tahun tuh bangkrut. Cek saja. Ya salah satunya adalah karena itu. Gitu. Pak Guru membatasi nggak keinginan anak seperti apa? Misalkan anak pengen mainan, termasuk dibatasi nggak? Saya batasi sampai dia sadar bahwa tidak semua hal yang dia inginkan itu pasti akan tercapai. Ada kasus di Jawa seperti ini Pak Guru. Wih, belum. Beldino kayak gitu terus. Andalan. Oh iya. Iya. Minta skincare todong ibu di Pemalang. Oh itu bawa senjata andai. Iya, dia mau nodong ibunya karena mau diminta skincare tapi nggak dikasih sama ibunya. Entah ibunya nggak ada uangnya atau emang ibunya menahan untuk dia ngasih, kan kita nggak tahu. Tapi poinnya adalah nggak dikasih si anak teh. Tapi ini bawa pisau mau nusuk anak. Aduh. Oh iya. Tanggapannya Pak Guru? Gepok tangannya kue men kue. Gepok tangannya men. Tanggapan saya yang pertama adalah kalau misalkan berhadapan dengan anak bocil tantrum yang kayak gitu, bukan dihadapi, bukan dibawa sapu digebuk, bukan, tapi tinggalin aja. Kan dia mau ngejar, mau nusuk. Iya makanya jauhin aja daripada dideketin gitu. Kecuali kalau misalkan niatnya adalah untuk bundir gitu. Tapi kalau untuk mengancam orang lain ya mendingan ini. Dan si anak barusan jelas tidak terbantahkan sudah memiliki gangguan mental tertentu. Kita belum tahu, harus ada diagnosis yang lebih dalam dari pakar dan dari orang yang punya otoritas. Tapi jelas dia sudah masuk kategori gangguan mental si anak itu tuh. Kenapa bisa seperti itu? Dugaan saya karena dia perempuan, dia tuh mencoba mengejar lawan jenis. Bukan, mengejar apa yang dia lihat di medsos. Standar TikTok. Standar TikTok. Standar TikTok. Nah, itu standar motor ya. Mengejar keumuman atau ya itu salah satu yang rusak banget sih dari media sosial tuh. Jadi kita tuh jadi iri, jadi cemburu, jadi marah, jadi pengen
sama tayangan-tayangan di medsos. Padahal tayangan di medsos itu apa, Cik? Masalahnya. Kalau misalkan kita menampilkan, kalau misalkan di medsos itu ada orang kaya gitu, yang sukses bagi-bagi duit, kita hanya memperlihatkan kekayaan dan kesuksesannya, tapi kita tuh nggak ngelihat jerih payahnya gitu. Itu nggak ke-expose gitu. Yang ke-expose-nya itu kayaknya. Jadi kita iri dan cemburu pada itunya, tapi kita tidak punya akses untuk membayangkan betapa menyedihkannya, betapa nangis-nangisnya ketika melihat berkali-kali orang itu tuh gagal, jatuh bangun, sakit, keinjek-injek, dibully, apa segala rupa tuh. Ada proses di belakang itu yang tidak kelihatan dari medsos gitu. Itu salah satu masalah dari medsos. Makanya sekarang itu medsos itu disebut sebagai membuat manusia itu menjadi robot gitu. Jadi AI-nya sudah semakin lama semakin secerdas manusia, sedangkan manusianya menjadi semakin kesini tuh setidak empatik robot. Robot jadi punya rasa empatik. Ya robot semakin kesini semakin punya empatik. Itu kan tim saya yang bikin AI itu sekarang tuh sudah belajar dengan cepat untuk memahami sarkas. Anjay. Jadi dia tahu bahwa ini sarkas atau enggak gitu? Iya. Buset. Kan gini kan misalkan kita analisis media gitu ya. Ini uraian positif, ini uraian negatif. Nah kalau sarkasme kan nggak bisa. Iya. Misalkan saya sangat prihatin dengan Pak Jokowi yang setiap hari keliling-keliling Indonesia gitu. Nah itu kan sebenarnya satir kan. Tapi kan di situ kalau misalkan masuk analisis AI itu tuh positif karena saya simpati gitu kan. Padahal itu kan sindiran gitu. Nah AI itu udah mulai belajar masuk ke situ. Bahkan yang teman-teman saya kembangkan itu ya dia lagi belajar itu tuh dalam waktu yang sangat cepat. AI semakin ke arah sana, sedangkan manusianya semakin tidak empati, semakin kurang dalam nalar logika dan lain-lain. Terima kasih Pak Guru. Untuk hari ini sampai jumpa di besok hari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.